Assalamualaikum semua. Hari ini tanggal 11 Mei 2021 pukul 3 pagi. Jadi setor tugas harian yang kali ini temanya adalah mengenal diri sendiri. Jadi jangankan orang lain, suami, keluarga, orang tua, kadang kita pun tidak mengenal diri kita sendiri. Siapa saya? Apa sebenarnya yang saya inginkan? Nah, malam ini kita belajar tentang mengenal diri sendiri. Jadi, singkat ceritanya, dari kecil saya sudah menyukai hal-hal yang berbau unik, tidak mau sama dengan orang lain dan terkesan lebih limited edition. Jadi, ternyata setelah kita dewasa dan kita mengetahui semuanya, itu adalah cerminan dari hidup kita yang dahulu. Bagaimana cara kita berpikir di zaman dahulu, di masa kita kecil, itu sebenarnya sudah bisa menjadi gambaran apa yang akan terjadi di kehidupan kita di masa yang akan datang. Contohnya ya teman-teman, waktu kecil saya kalau main rumah-rumahan itu tidak pernah profesinya sebagai dokter, tidak pernah mau profesi sebagai banker, tidak pernah mau posisinya sebagai guru ataupun orang kerja kantoran. Saya lebih memilih untuk jualan tiket, jualan permen, jualan kartu-kartu, jualan kelereng. Jadi ternyata apa yang kita alami dari masa kecil ya memang itulah alamiahnya kita. Jadi nggak heran kalau misalkan saya udah ikut tes CPNS itu 5 kali ya, itu nggak pernah lulus. Jadi ternyata apa yang kita lakukan di hari ini ya memang gambaran dari diri kita yang dahulu gitu. Awalnya nggak terima, kenapa orang lulus saya nggak lulus. Padahal kalau dilihat dari nilai, saya dari kelas 1 SD hingga SMA itu selalu ada di peringkat juara. Kalau nggak 1, 2, pasti 3. Nggak pernah sampai yang 4, 5 dan seterusnya. Jadi kalau dikategorikan secara akademik nih ya, saya terkategori murid yang prestasinya luar biasa. Saya selalu peringkat kelas ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tingkat kepintarannya itu mungkin kurang secara akademik, mungkin saya tidak terkategori seperti itu. Buktinya dari sekolah saya selalu juara kelas. Nah, artinya apa yang terjadi di hidup kita itu sudah ada gambaran dasarnya. Bagaimana sekarang kita mengolah gambaran dasar itu, kita mengetahuinya, menerima, dan tinggal melaksanakannya. Jadi tidak heran ya teman-teman kalau hari ini saya lebih fokusnya tuh jualan, karena saya sudah mengenal diri saya sendiri. Saya lebih nyaman bekerja yang notabene-nya itu dalam tanda kutip jualan, bisnis, dan berniaga. Hal ini saya ketahui ketika saya pernah mencoba bekerja di sebuah kantor. Ketika saya merasa tidak nyaman, pergi ditentukan jamnya, pulang ditentukan jamnya, dan terus waktu kerja juga ditentukan, ada tekanan pekerjaan, dan jujur diri saya merasa tidak nyaman gitu. Saya akhirnya bertanya, ini kenapa? Sampai akhirnya saya menemukan satu jawaban, ini bukan diri saya. Saya akhirnya mencari dan menemukan, dan ternyata sekarang saya paham bahwa saya adalah orang yang suka dengan hubungan dengan orang banyak. Misalkan kategorinya itu konsultan, kategorinya itu jualan. Nah, hari ini saya sudah menemukan diri saya sendiri. Sekarang giliran teman-teman untuk menemukan dirinya sendiri. Siapakah saya? Nah, saya adalah mompreneur yang berbisnis dari rumah. Jadi saya sehari-harinya itu senang membicarakan tentang bisnis dan penunjangnya. Saya lebih menyukai pembicaraan yang berbau psikologi, pembicaraan yang berbau parenting, dan pembicaraan yang berbau dengan bisnis. Nah, karena saya tidak ahli di bidang psikologi, tidak ahli di bidang parenting, maka saya lebih memutuskan untuk membahas tentang digital marketing karena kebetulan saya juga pelaku bisnis.
Otomatis saya harus menguasai hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Dulu waktu kecil saya pernah terpikir saya mau di rumah aja, nggak ngapa-ngapain di rumah, cuman mau omsetnya tetap masuk ya. Zaman dulu itu dikatakan tukang bohong, bullshit, dan itu nggak mungkin. Saya selalu dibully, saya selalu diketawakan oleh teman-teman ketika saya cerita saya mau di rumah aja tetapi omset saya tetap masuk gitu. Nah, waktu itu saya membenarkan bahwa ternyata emang nggak bisa. Untuk mendapatkan omset yang besar, kita tentu harus kerja keras. Kita harus bekerja, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, dan kita harus bekerja setiap hari sampai akhirnya kita bisa mendapatkan omset, kita bisa sukses. Nah, itulah sukses menurut saya. Tapi hari ini bersyukurnya kita berada di zaman yang serba online. Beruntungnya kita berada di zaman yang milenial dan lebih mengutamakan konseptual. Artinya siapa yang punya konsep, dialah yang akan menguasai dunia. Jadi tidak heran bahwa hari ini ketika kita di rumah aja, inilah masanya kita tetap bisa ngomset teman-teman, asalkan kita punya suatu bisnis dan kita benar-benar menguasai apa bisnis yang sedang kita geluti. Nah, makanya penting kita harus mengetahui siapa diri saya sebenarnya. Kembali ke cerita tadi, saya adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya senang happy ngomongin soal bisnis dan penunjangnya, yaitu digital marketing. Jadi sehari-hari saya fokus membicarakan itu dengan orang lain, dengan siapa saja. Saya happy, saya gembira, saya merasa tidak ada beban, tidak ada tekanan ketika membicarakan itu, sehingga auranya itu akan menular, akan berbalik ke diri kita lebih mudah. Jadi saya lebih nyaman bercerita dengan orang lain tentang digital marketing, tentang bisnis. Saya akan mencari mentor-mentor yang berhubungan dengan itu saja. Saya akan lebih cepat nyambung dengan orang-orang yang membicarakan tentang itu juga. Jadi ketika saya tidak nyambung dengan fashion, saya tidak nyambung dengan skincare, saya tidak nyambung dengan bisnis-bisnis lain yang menurut saya itu tidak cocok dengan saya. Makanya saya membatasi biar saya tidak tergolong trial dan error. Jadi saya mau lebih fokus, saya mau lebih konsisten, lebih komitmen dengan apa yang saya rasa nyaman gitu. Ketika kita mengenal diri sendiri, bisnis itu hanya salah satu kendaraan yang mengantarkan kita. Mau bisnis apapun itu terserah, tetapi saya lebih nyaman dengan bisnis yang saya sukai gitu. Gimana saya mau jual skincare, orang saya masih jerawatan seperti ini. Gimana saya mau jual fashion, orang saya tidak fashionable gitu. Nah, ketika saya lebih nyaman ngomongin hal-hal yang berbau dengan digital marketing, itu saya udah praktek ke bisnis saya sendiri. Saya media sosial dan semuanya udah saya makeover sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Apakah saya sudah sukses? Belum. Menurut saya sukses itu adalah ketika kita tahu teorinya, kita praktekkan, dan ilmunya kita bagikan. Dengan begitulah terjadilah duplikasi yang pada akhirnya ilmu itu akan semakin melekat di kepala kita. Jika ilmunya tidak kita bagikan, tidak kita sharing, maka sehebat apapun kita, maka dia akan segera menguap, karena otak kita akan selalu upgrade. Dia akan selalu fokus pada satu hal dalam satu waktu ya. Jadi penting untuk kita tahu bahwa siapa diri saya, apa yang saya sukai, dan apa yang membuat saya nyaman. Jadi fokus lakukan itu, komitmen dengan keputusan dan konsisten untuk melakukan. Oke, selamat mencoba.